إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati a'azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimanallahu wa iyyahu. Kita masih dalam bab dzikri wa du'a'i. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 ini yaitu tentang Sayyidul Istighfar, ya, penghulu istighfar, ya, Sayyidul Istighfar. Kata-kata Sayyid, ya, maksudnya adalah Ar-Ra'isul Muqaddam, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penghulu. Ra'is itu adalah kepala, ya. Kepalanya istighfar, kepalanya istighfar atau penghulu istighfar. Dan istighfar itu sendiri disebutkan di sini yaitu dari kata istighfara yastaghfiru istighfaran. Masdar dari istighfara yastaghfiru istighfaran. Kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan alif, sin, dan ta itu adalah ditolak, itu permintaan. Ya, berarti istighfar talabu maghfiratid dzunub bisatriha fid dunya wa tajawuz anha fil akhirah. Istighfar itu adalah mohon ampunan dosa-dosa dengan ditutupnya dosa-dosa itu di dunia dan diampunkannya dosa-dosa tersebut di akhirat. Itulah istighfar. Jadi hadis berikut ini adalah hadis yang mulia sekali. Saya bacakan hadisnya. An Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfari an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhrajahu al-Bukhari. Saya sengaja dengan pelan-pelan semacam itu agar kita berusaha untuk menghafalkannya. Dan insya Allah bapak-bapak, saudara-saudara sudah banyak yang hafal.
karena ini adalah dibaca setiap pagi, min adkaris sabahi wal masai. Ya. Coba kita renungkan hadis yang mulia ini. Hadis ini adalah haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia itu Shaddad ibnu Ausin radhiyallahu anhu warḍahu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfari an yaqula al-'abdu. Ya, sayyidul istighfar, ya, penghulu istighfar. Ya, penghulu istighfar. Coba kita perhatikan ya, bahwasanya hadis ini sekali lagi diriwayatkan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkan ya dalam kitabnya Kitabud Da'awat, coba perhatikan, babu afdalil istighfar. Bab yang paling atau istighfar yang paling afdal. Istighfar yang paling utama, ya. Afdalu babu afdalil istighfar, ya. Ini merupakan istighfar yang paling afdal, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada istighfar yang lebih afdal daripada ini. Ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling ikhlas menasihati umatnya, orang yang paling jujur dalam menasihati umatnya, ya, orang yang paling tulus menasihati umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu, sayyidul istighfar, penghulu istighfar itu yaitu seorang mengucapkan, seorang hamba, ya, mengatakan Allahumma anta rabbi. Kata-kata Allahumma asalnya adalah ya Allah, ya Allah, ya. Mimnya itu adalah ya asalnya dari ya Allah. Kemudian ya-nya dihilangkan, ya, harfun nidanya dihilangkan, diganti menjadi mim, jadi Allahumma. Ya, artinya ya Allah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Ya, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anta rabbi. Engkau adalah Rabbku. Engkau adalah yang memeliharaku. Kata-kata Rabb seperti Rabbul Alamin, ya, yang memelihara alam semesta ini. Engkaulah ya Allah yang memeliharaku, ya. Engkaulah yang menjagaku. Engkaulah Rabbku. Engkau adalah sesembahanku. Ya, tidak ada sesembahan yang lainnya, ya, kecuali Engkau. Oleh karena disebutkan setelahnya la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang patut disembah, ya, kecuali Engkau. Al-ilah ay al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah. La ma'budu bihaqqin illa Allah. Ya. Tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Khalaqtani, ya, Engkau telah menciptakan aku, ya. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu. Pengakuan dari seorang hamba yang tulus. Aku adalah hambamu. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu, ya. Dan sebaik-baik orang adalah dikatakan hamba Allah, ya, hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba tahta, bukan hamba wanita, ya kan, tapi hamba Allah, Abdullah, ya. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana 'ala ahdika, dan aku di atas janjimu. Wa wa'dika, dan aku juga di atas janjimu pula. Mastata'tu, semampuku, ya, semampuku. Mastata'tu yakni semampuku, ya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika
min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan yang telah aku lakukan. Ya. Dari kejahatan yang telah aku lakukan. Nah. Kemudian abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku, abu yani a'tarifu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui dengan nikmat-nikmatmu ya atasku. Aku mengakui dengan nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Acap kali kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ya, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui dengan nikmat-nikmatmu atasku yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya. Namun aku tidak mensyukurinya. Pada nikmat Allah sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Tidak bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ujung kaki ini berapa coba? Tidak bisa kita menghitungnya. Nikmat sehat, ya kan, nikmat anggota tubuh, organ tubuh, mata, telinga, lisan, ya. Nikmat mata ini saja yang dikatakan ya, sentoloknya dunia, ya, penerangan dunia ini tak ternilai, tidak bisa dinilai dengan uang. Ya. Abu laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui dengan nikmatmu atas aku sangat banyak yang telah Engkau berikan kepada aku ya Allah. Ya. Sehingga aku tidak mampu untuk menghitungnya. Ya. Yang acap kali kita tidak mensyukurinya juga. Ya. Dianggapnya nikmat ini adalah biasa-biasa saja. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian wa abu laka bidambi, dan aku mengakui dengan dosaku kepada Engkau. Ya. Aku mengakui dengan maksiatku kepada Engkau. Ya. Abu laka bidambi. Aku mengakui dengan dosaku terhadap Engkau. Ya. Tidak melakukan kewajiban, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban. Ya. Abu laka bidambi. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ya. Ikhwati azakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam lanjutan hadis ini, ya, dikatakan man qalaha minan nahari muqinan biha, barang siapa yang mengatakan dan mengucapkan doa tersebut atau sayyidul istighfar tersebut di waktu siang muqinan biha, dia meyakini dengan apa yang terkandung dari sayyidul istighfar tersebut, ya, famata min yaumihi, kemudian dia wafat, meninggal di hari itu, qabla an yumsiya, sebelum masuk waktu sore, maka kata Nabi SAW, fahuwa min ahlil jannati. Allahu Akbar. Maka dia tergolong dari orang-orang penghuni surga. Allahumma ja'al min ahliha, Allahumma ja'al min ahliha, Allahumma ja'al min ahliha. Khati azakumullah. Kemudian kata Nabi SAW, wa man qala minal laili, dan barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar tersebut di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini dengan ungkapan yang terkandung dalam sayyidul istighfar tersebut, ya, dengan pengakuan-pengakuan tadi itu, ya, ilah, ya, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah,
Ya, dan aku mengakui dengan dosa-dosaku, ya. Mengakui dengan dosa-dosaku, mengakui dengan nikmat yang telah Engkau berikan padaku, namun aku tidak mensyukurinya. Ya, dengan tulus, ya, dengan lugas dia mengakui semacam itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita. Ya. Jadi tatkala dia mengucapkan doa tersebut di waktu malam, "Man qala minal laili wa huwa muqinun biha famata." Ya. Barang siapa mengucapkan doa tersebut sayyidul istighfar di malam hari dan dia meyakini dengan arti yang terkandung dalam sayyidul istighfar tersebut, kemudian dia wafat qabla an yusbiha, sebelum masuk waktu subuh, fa huwa min ahlil jannati, maka juga dia tergolong dari penghuni surga. Allahumma ja'alna min ahliha. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati azakumullah, doa yang agung ini ya hendaknya kita selalu ya mengucapkannya, ya. Dan ini diucapkan di waktu ya min adkaris sabahi wal masai, ya, di waktu pagi dan sore, ya. Disebutkan di sini al haditsu dalilun ala fadl istighfar wa annahu min a'zami asbab maghfirati dzunubi idza tahaqqaqat asy-syurut wa intafat al-mawani'. Hadis ini menjelaskan sebagai bukti tentang keutamaan istighfar. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Bukhari afdalul istighfar. Istighfar yang paling bagus, istighfar yang paling utama. Tolong dihafalkan hadis ini. Tolong dihafalkan ya doa ini. Ya insyaallah seperti saya katakan di awal bahwa insyaallah Bapak-bapak saudara-saudara sudah banyak yang hafal ya. Kali ini adalah ya merupakan penghulu istighfar ya. Dan hadis ini menunjukkan dalil ala fadl istighfari, menunjukkan keutamaan istighfar wa anna min a'zami asbabil maghfiratiz dzunubi, dan ini adalah merupakan sebab yang paling agung diampunkannya dosa-dosa. Idza tahaqqaqati syurutu wa intafatil mawani, apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalang diistijabainya doa ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi hadis yang mulia ini ya hendaknya dihafalkan ya dan diamalkan ya, dan kita mengucapkannya setiap hari, minimal ada dia pagi dan sore lah, pagi dan sore mengucapkan doa sayyidul istighfar ini ya. Walaupun mungkin tidak semuanya ya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Karena mungkin sebagian orang sibuk dan sebagainya, daripada enggak sama sekali ya kan. Walaupun sebagian itu lebih afdol, lebih baik daripada tidak sama sekali. Jazakumullah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ya. Kata Pak Syekh hafizanallah wa iyyahu, beliau mengatakan al-hadits dalilun ala anna hadhihi as-sigha al-warid hiya fi hadha al-hadits hiya afdalu siyaghil istighfar. Hadis ini juga sebagai dalil dan bukti bahwasannya bentuk ya sighah sepanjang ini yang disebutkan dalam hadis ini merupakan bentuk yang paling afdal ya, bentuk istighfar yang paling utama ya. Tidak ada yang lebih utama daripada ini ya. Ini adalah yang dikatakan Syekh Saleh ya, Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam ya Sahih Bukhari, bahwa kata Imam Bukhari afdalul istighfar, istighfar yang paling utama, istighfar yang paling utama. Jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ya, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-20. Qala mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala man lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i al-kalimat hina yumsi wa hina yusbihu
Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Akhrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahhahu al-Hakim. Hadis ini adalah hadisun sahih. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Oleh karena itu, Syekh mengatakan di sini wa hadzal hadits isnaduhu sahihun. Isnad hadis ini adalah sahih. Ya, isnad hadis ini adalah hadisun sahih. Baik, ikhwati azakumullah, hadis ini dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Siapa itu? Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar, ya. Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaj'u haula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbihu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan yaj'u ayatruku. Ya, yaj'u bermakna yatruku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ya kalimat-kalimat berikut ini hina yumsi, ketika di malam, di waktu sore, wa hina yusbihu, dan ketika di waktu pagi, ya. Kapan disebut yumsi dan kapan disebut yusbihu itu? Disebutkan oleh Syekh, ya, kata-kata yumsi al-masa'u, yaitu ma baina dhuhri ila al-maghribi. Ya. Masa itu, sore itu adalah antara dhuhur sampai maghrib. Ya. Mulai dhuhur sampai maghrib. Ya. Ada yang mengatakan yaitu ba'dal asri ila maghrib. Ba'dal asr ya sampai maghrib, ya. Disebutkan oleh beliau. Baik. Kemudian disebutkan sabah. Apa yang dimaksud sabah? As-subh, ya, yaitu al-fajr. As-subh yakni al-fajr. Jadi doa ini diucapkan ketika ba'dal fajri, ya, sebelum terbitnya matahari. Dan diucapkan juga ba'dal asri, ya, setelah asar sampai sebelum maghrib. Oleh karena disebutkan di sini, ya, oleh beliau disebutkan anna waqta adhkaris sabahi ba'da subhi wa qabla tulu'i syamsi. Bahwasanya zikir pagi itu diucapkan setelah subuh sampai sebelum terbitnya matahari. 1 jam, 1 jam setengah, ya, kurang lebih. Wa adhkarul masai ba'dal asri wa qabla ghurubi syamsi. Sedangkan zikir di waktu sore itu adalah setelah asar sampai sebelum maghrib, ya. Sebelum terbitnya matahari sampai terbitnya matahari. Yani ba'dal fajar, sampai sebelum terbitnya matahari, itu waktu pagi. Waktu sore ba'dal asr sampai sebelum tenggelamnya matahari. Jadi seakan-akan muslim itu, ya, di pagi hari sudah diawali dengan zikrullah, ya. Sebelum matahari pulang, sebelum tenggelamnya matahari juga zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan Allah Taala memerintahkan semacam itu, kan? Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya, dzikran katsiran, ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala bukrah, ya, di waktu pagi, ya, wa asila di waktu senja, yaitu sebelum tenggelamnya matahari. Barakallahu fikum. Hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, ya, kalimat-kalimat berikut ini ketika sore maupun di ketika pagi. Apa itu? Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, ya Allah, al-'afiyah. Apa itu afiyah? Afiyah itu kesehatan, ya.
Tapi lebih umumnya adalah kata-kata afiat itu, ya, bahwasanya kata afiat yaitu mencakup keselamatan. Ya, bukan saja kesehatan badan saja, tapi menyeluruh kesehatan badan, keselamatan. Dan keselamatannya itu apa? Ya, keselamatan fi dini, keselamatan dalam agamaku, ya, keselamatan dalam agamaku, ya. Allahumma afini, nah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini. Ya Allah, semuanya aku memohon kepada Engkau ya Allah, keselamatanku dari agamaku, ya, dari agamaku, dari maksiat, ya, dari mukhalafat, dari bid'ah, ya. Wa dunyaya, ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah, keselamatan dalam duniaku. Jangan sampai duniaku ini, ya, atau dunia itu masukkan barang-barang yang haram, ya. Jangan sampai dalam duniaku ini ditimpa musibah-musibah, kejahatan-kejahatan, ya, malapetaka. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, wa ahli, dan keluargaku. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah, keselamatan dari keluargaku. Kata-kata ahli secara umum adalah ahli, yakni zaujati. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini yakni ahli, yakni az-zauja wal aulad, istri dan anak-anak. Az-zauja wal aulad, istri dan anak-anak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah, keselamatan dalam, ya, pada keluargaku, anak dan istriku, ya. Wa mali. Ya, yang keempat yaitu ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, keselamatan dalam harta bendaku, ya, harta bendaku. Jangan sampai ada income yang haram, ya. Kemudian Allahumma astur aurati. Kemudian dia mohon pada Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam mohon pada Allah SWT, ya. Rasulullah ternyata manusia yang suka memohon kepada Allah SWT. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Ya Allah, kita ini kadang-kadang Allah musta'an dalam anfusana, kita mendolimi diri kita sendiri. Rasulullah SAW orang yang paling mulia, yang paling bertakwa, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah orang yang dicintai sama Allah SWT. Kalau dicintai, tentu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian beliau selalu mengajarkan kepada kita, ya, beliau selalu mohon kepada Allah SWT. Berikutnya kata Nabi SAW, Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah auratku ya Allah, tutuplah aibku ya Allah, ya, aibku ya Allah, ya. Kalau seorang tidak ditutup aibnya sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin diantara kita tidak akan duduk di tempat majlis ini, karena ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah SWT menutup aib kita, ya, menutup aib kita. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah ya Allah aib-aibku ya Allah. Wa amin rawati, ya Allah, amankanlah ya Allah dari rasa takutku. Rawati jamak dari raw'ah, faza'i, ya. Ya ini, ya Allah, berikanlah aman ya Allah, rasa takutku ya Allah. Kemudian wahfadni min baini yadayya. Kemudian ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, agar Engkau menjagaku. Menjagaku dari apa? Ya, min baini yadayya, dari mukaku. Wa min khalfi, dan dari belakangku. Wa an yamini, dari kananku. Wa an shimali, dan dari sebelah kiriku. Wa min fawqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dengan keagunganmu ya Allah, ya, dari bahaya dibunuh secara tipu daya dari arah bawahku, ya. Kita memohon pada Allah SWT sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dari 6 arah, dari muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ya. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari segala arah, ya. Wa'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dengan keagunganmu ya Allah dari bahaya dibunuh secara tipu daya dari arah bawahku, ya. Apa, seperti apa ya?
Seperti Allah Ta'ala memperlakukan Qarun di diyukul sama bumi, ditenggelamkan sama Allah SWT Qarun, dimakan sama bumi, ditelan sama bumi. Sebagaimana juga Fir'aun ditenggelamkan sama Allah SWT, ditelan sama laut atau ditenggelamkan sama Allah SWT dari lautan. Ya. Ikhwati azakumullah. Jadi zikir semacam ini, ya, doa-doa yang semacam ini adalah hendaknya seorang, ya, tidak melupakan doa-doa semacam ini. Ya. Kata beliau di sini sebagai istihbabud du'a bi haula'i kalimatil jami'ah fi sabah wal masa'i ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan sebagai anjuran untuk berdoa dengan kalimat-kalimat tersebut yang mencakup seluruhnya, baik itu di waktu pagi maupun di waktu sore. Ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walima fi hadha ad-du'a min al-khair al-'azim al-jami' li sa'adati dunya wal akhirah. Karena doa ini mencakup kebaikan yang sangat agung sekali, yang mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, khati azakumullah. Disebutkan di sini bahwasannya salah satu sebab, ya, Allah Ta'ala akan menjaga kita itu, yaitu diantaranya disebutkan di sini, inna alal abdi an ya'khudha bi asbabi hifdzillah ta'ala lahu. Dan seorang hamba itu mencari sebab-sebab agar Allah Ta'ala menjaganya, ya, wa yahris 'alaiha, dan hendaknya diantusias dengan sebab-sebab tersebut. Wa a'dhamuha, yang paling agung adalah yang pertama. Disebutkan di sini adalah 5 di antaranya. Yang pertama, tauhidullah ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa fi'lu ma yuhibbuhu, mengerjakan hal-hal yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Segala hal-hal yang diperintahkan itu pasti bermanfaat untuk hamba itu, dan itu yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan semampu kita, ya, semampu kita. Apabila hal-hal yang berhubungan dengan apa? Ya, ini perintah-perintah. Kalau larangan, wajib untuk kita tinggalkan. Karena meninggalkan itu adalah lebih mudah dibandingkan dengan mengerjakan. Ya. Baik. Oleh karena itu kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Ya. Kemudian yang ketiga, wasinabu ma yaskhatuhu, dan meninggalkan apa-apa yang bisa membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, ya. Dan di antaranya mencapai penjagaan Allah Subhanahu wa taala yaitu al-muhafadzatu, yang keempat, al-muhafadzatu ala mithli hadhihi al-ad'iyatil jami'ah. Itu menjaga doa-doa yang kompleks semacam ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, wa adhkarus sabahi wal masa, yaitu membaca zikir pagi dan sore. Ini adalah sebagai trik-trik, ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, ya. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Sebaik-baik penjagaan adalah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan menjaga anak dan istri kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menjaga hak-hakmu, akan menjaga kamu dan menjaga, ya, melindungi keluargamu dan anakmu. Dan itu pasti al-jazaa min jinsil amal. Ya, al-jazaa min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan kita. Ya. Kalau kita baik, balasannya juga baik. In ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik, sungguh kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kembalinya kepada diri Anda sendiri. Wa in asabtum falaha. Apabila dia melakukan perbuatan buruk, ya, maka dia akan menanggung resikonya, ya. Demikian pula, ya kan, kalau dikatakan hal jazal ihsan ilal ihsan, bukankah perbuatan baik juga balasannya baik juga? Demikian pula perbuatan jelek, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, perbuatan buruk itu balasannya juga akan buruk juga, ya. Sesuai, setimpal itu. Pasti itu. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat, di akhir. Dan itu pasti
pasti, ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian, ikhwati azakumullah, saya lanjutkan, ya. Hadis yang berikutnya, mungkin ini hadis yang sebelum terakhir, ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Mudah-mudahan dikasih keberkahan waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati azakumullah. Hadis yang berikutnya, jadi sekali lagi, tadi itu ada di antara doa-doa yang diucapkan oleh Nabi SAW di waktu pagi dan di waktu sore. Dan sudah dijelaskan pengertian pagi itu kapan dan waktu sore itu kapan. Pagi kapan? Ini ba'dal fajar. Ba'dal fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Sore yaitu kapan? Ba'dal asri, sebelum tenggelamnya matahari. Ba'dal asar sampai sebelumnya tenggelamnya matahari. Barakallahu fikum. Hadis yang sebelum terakhir, barakallahu fikum, hadis yang ke-21. Qala mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa faj'atan niqmatika wa jami'i sakhatika. Akhrajahu Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis ini ikhwati azakumullah menjelaskan kepada kita anjuran untuk beristi'adzah, minta perlindungan pada Allah sementara dari 4 hal. Ya, dari empat hal. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, qala beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan doa berikut ini. Ya. Karena Rasulullah SAW yaqulu, berarti telah menunjukkan seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW yaqulu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berucap dan berdoa kepada Allah SWT, berlindung pada Allah SWT dari 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah min zawali ni'matika. Apa zawal itu? Zawal, hilang, lenyap, ya. Zawal itu adalah lenyap, ya. Ini hilang, ya. Disebutkan di sini dhahabuha min ghairi badalin, hilangnya nikmat tanpa ada pengganti. Ya akhi, ya. Allah Taala kalau sudah mengambil nikmat, naudzubillah, ya. Nikmat yang ada pada kita, naudzubillah, ya. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan ya untuk berlindung pada Allah SWT dari 4 hal ini. Yang pertama, ya Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau ya Allah dari hilangnya nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya, min zawali ni'matika. Nah, ini kata-kata ni'matika mufrad yang diidhafahkan, nikmatika, nikmat-Mu. Ya. Berarti ini adalah mencakup seluruh nikmat, zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin. Apa itu zahir? Disebutkan di sini, fadhaili allati tu'rafu kal akli wasyurbi wasakani wal libasi wa ni'matil jawarih wa sair ni'ami allati tara fil kauni. Ya, yang dimaksud dengan nikmat zahir itu adalah yang bisa dilihat, seperti makan, minum, tempat tinggal, ya baju, nikmatnya jiwa raga organ tubuh ini, dan seluruh nikmat yang ada pada kaun ini, yang ada pada alam semesta ini. Ini secara zahir. Wal batin hiya la tu'rafu, allati la tu'rafu wa innama ya'rifu al-insan min nafsihi, kal quwwati was sihhati wal fahmi wa quwwati al-imani wal yaqini wa mahabbati Allah wa ta'zimi wa ghairi dhalika. Wa'adhamu ni'ami ni'matul Islam wal iman. Nikmat zahir yang batin itu adalah yaitu yang tidak diketahui, ya, tetapi yang mengetahuinya itu adalah manusia itu sendiri. Ya, manusia itu sendiri yang bersangkutan itu yang tahu. Seperti apa? Kekuatan, kesehatan bapak-bapak. Ya, kesehatan yang merupakan tajul hayat, yang merupakan apa? Mahkota kehidupan. Ya, tajul hayat, sehat, malikal al-afiyah ini, ya, kasihhati wal fahmi, dan pemahaman, wa quwwatil imani, kekuatan iman, wal yaqini, dan keyakinan,
Wa mahabbatillah, cinta Allah. Ya, cinta Allah coba. Wa ta'zimi, dan mengagungkan Allah, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Wa a'dhamu ni'matul Islam wal iman. Ya, yang paling agung nikmat yang batin adalah nikmatul Islam wal iman. Ya, nikmatul Islam, karena tidak semua manusia itu beriman pada Allah SWT. Manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir, ada juga yang munafik. La ilaha illa wa la ilaha illa. Tapi nikmat yang paling agung adalah nikmatul Islam wal iman. Alhamdulillah al iman. Kita memohon agar tetapkan oleh Allah dalam keadaan iman, ya akhi, sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, wa min zawali nikmatika, ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari hilangnya nikmat, segala nikmat, zahiran wa batinan. Yang kedua, wa tahawuli afiyatika. Ya, tahawul al-intiqal. Ya, al-intiqal yaitu berpindahnya afiat, berpindahnya kesehatan dari sehat menjadi sakit. Jadi kaya menjadi miskin. Ada semacam itu. Banyak, ya kan? Wa min tahawuli afiyatika, dan dari yaitu bergantinya kesehatan yang telah Engkau berikan kepadaku, ya. Jadi ikhwan jazakumullah, ada perbedaan di sini antara zawal dengan tahawul. Ya, zawal dengan tahawul. Kalau zawal itu adalah hilang, lenyap, ya, tidak ada penggantinya. Kalau tahawul, ya, disebutkan di sini wa tahawwulu taghayyur syai'i wa intiqa', wa infisaluhu min ghairihi. Ya, yaitu berganti, ya, bergantinya sesuatu, ya, wa infisalu an ghairihi, dan terpisahnya dari yang lainnya, ya. Itu diantara perbedaan antara tahawul dengan dengan zawal. Kalau zawal hilang, tidak ada penggantinya. Kalau tahawul seperti tahawul al-afiyah, ya, diganti dari sehat menjadi sakit, jadi kaya menjadi miskin, menjadi tahawul, ya, tahawul berganti, ya. Baik. Ini yang kedua, wa tahawuli afiyatika, ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari bergantinya kesehatan yang telah datang dari Engkau. Yang ketiga, wa faj'atin niqmatika, dan azabmu, ya, yang datang secara sekonyong-konyong, faj'atan, ya, baghtatan, ya. Faj'atan yakni baghtatan, ya. Dari azabmu yang datangnya sekonyong-konyong, tiba-tiba, ya, datangnya tiba-tiba. Seperti mungkin kalau diaktualkan, mungkin wal'iyadzubillah, maaf kalau mungkin salah, kalau mohon diluruskan, seperti yang terjadi mungkin, ya, di Turki, ya, mungkin bisa jadi faj'atin nikmatika, datangnya sekonyong-konyong, ya, tidak disangka-sangka, ya, atau musibah-musibah yang lainnya. Wa faj'atin nikmatika, aku berlindung ya Allah dari azabmu yang datangnya sekonyong-konyong atau tiba-tiba. Yang keempat, wa jami'i sakhatika, dan dari segala sesuatu yang menimbulkan murkamu atau mengundang murkamu, ya. Itulah Nabi SAW, ya, berlindung dari 4 hal itu, ya, berlindung dari 4 hal ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu dalilun ala istihbabi du'a bi haula'il kalimatil jami'ah. Hadis ini sebagai bukti, ya, sebagai dalil, ya, anjuran untuk berdoa dengan berlindung pada Allah SWT dari 4 hal tersebut. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa faj'ati niqmatika, ya, wa jami'i sakhatika. Jazakumullah. Sudah ada nih? Ya, sudah. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, ya, pada hadis yang ke-22, yaitu
anjuran untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari lilitan hutang biidznillah taala. Semoga kita semuanya dijauhkan dari hutang. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf kalau terlalu panjang. Wal afu minkum. Ashkurukum ala al-huduri. Nah, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang mau tanya? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Beraja Fisyun. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.